Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasna Faza Azahra dengan NIM 12221000024. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 kelas A di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kemampuan motorik halus anak melalui pembelajaran menyusun bangunan. Anak usia dini menggambarkan individu yang berbeda, unik, dan mempunyai ciri tertentu sesuai dengan tahapan umurnya. Masa usia dini menggambarkan masa keemasan atau golden age, di mana stimulasi seluruh aspek pertumbuhan berperan penting untuk pertumbuhan berikutnya. Pada masa ini, perkembangan otak sedang dihadapi pertumbuhan yang pesat. Pendidikan TK diberikan pada anak supaya bisa tumbuh secara maksimal. Itu sebabnya pendidikan anak usia dini adalah investasi bangsa yang sangat penting dan berharga bagi pendidikan Indonesia di masa depan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Mengingat beratnya masa ini, hingga kedudukan stimulasi berupa penyediaan area yang kondusif wajib disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh, ataupun orang dewasa lainnya yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemampuan bahasa, dan fisik motorik. Pengertian perkembangan motorik menurut para ahli. Adapun secara umum, pengembangan motorik anak usia dini adalah proses di mana anak belajar dan mengembangkan kemampuan motoriknya. Baik itu motorik kasar, gerakan besar seperti berjalan dan berlari, maupun motorik halus, gerakan kecil seperti menggenggam pensil. Proses ini penting untuk mempersiapkan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, menurut Giselle dan Ames, dalam bukunya yang berjudul Child Development The First 5 Years, mengembangkan motorik anak usia dini melibatkan perkembangan kemampuan fisik seperti menggulingkan tubuh, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Mereka juga menyoroti pentingnya menguatkan otot-otot halus untuk mengembangkan keterampilan seperti menggenggam, menggambar, dan menulis. Selanjutnya, menurut Elizabeth Harlock, mengemukakan bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu proses kematangan yang berhubungan dengan aspek diferensial, bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial emosional, melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Selanjutnya, pengertian motorik halus. Keterampilan motorik halus atau fine motoric skill merupakan keterampilan motorik yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contoh motorik halus adalah melukis, menggunting, dan menyusun bangunan. Selanjutnya, apa itu menyusun bangunan? Mempelajari menyusun bangunan sangat efektif untuk membantu pengembangan kemampuan motorik halus pada anak dengan cara yang menerapkan dalam bentuk permainan atau aktivitas yang menyenangkan. Peningkatan kemampuan motorik halus pada anak
terjadi karena proses menyusun bangunan memerlukan koordinasi otot-otot jari tangan agar bisa bergerak secara presisi pada saat menempatkan balok tersebut sehingga mendorong berkembangnya kemampuan motorik halus anak. Selain itu, pembelajaran ini juga membangkitkan imajinasi serta kreativitas anak dalam membuat bentuk-bentuk baru dari benda-benda sederhana tersebut. Mempelajari menyusun bangunan merupakan cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Proses pembelajaran ini memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui bermain, yang membuat belajar lebih menyenangkan dan tidak terlihat seperti tugas yang sulit. Belajar menyusun bangunan bisa dilakukan dengan menggunakan bahan yang berbeda seperti balok kayu, kubus, atau bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kegiatan ini memungkinkan anak-anak menggunakan imajinasi dan keterampilan motorik halus mereka untuk menyusun bangunan. Selain itu, belajar menyusun bangunan juga mendorong berkembangnya kreatif anak. Mereka dapat menggabungkan berbagai bentuk, warna, dan tekstur dalam strukturnya. Selanjutnya ada manfaat menyusun bangunan. Yang pertama ada belajar mengenai konsep. Dalam bermain menyusun bangunan akan ditemukan beragam konsep seperti warna, bentuk, ukuran, dan keseimbangan. Orang tua bisa mengenalkan konsep-konsep tersebut saat anak bermain menyusun bangunan. Yang kedua ada belajar mengembangkan imajinasi. Untuk membangun sesuatu tentunya diperlukan kemampuan anak dalam berimajinasi. Imajinasi yang dituangkan dalam karya mengasah kreativitas anak dalam menciptakan beragam bentuk. Yang ketiga ada melatih kesabaran. Dalam menyusun balok satu demi satu agar terbentuk bangun seperti dalam imajinasinya, tentu anak memerlukan kesabaran. Berarti anak melatih dirinya sendiri untuk melakukan proses dari awal sampai akhir dengan mencapai sesuatu. Anak berlatih untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Yang keempat, secara sosial anak belajar berbagi ketika bermain balok bersama temannya. Jika teman kekurangan balok, tentunya anak diminta untuk mau membagi balok yang dibutuhkan. Perlahan tapi pasti anak juga belajar untuk tidak saling berebut saat bermain. Jadi saat bermain menyusun bangun itu, anak bisa melakukan belajar berbagi bersama temannya. Manfaat selanjutnya atau manfaat terakhir yaitu mengembangkan rasa percaya diri. Mengembangkan rasa percaya diri anak ketika anak bermain balok tapi bisa membuat bangunan, tentu anak akan merasa puas dan gembira. Pencapaian ini akan membuahkan rasa percaya diri pada kemampuannya. Jadi saat anak berhasil dalam saat anak berhasil untuk menyusun bangunan tersebut, itu akan membuat anak merasa percaya diri. Selanjutnya, tujuan menyusun bangunan. Tujuan utama menyusun bangunan dalam konteks perkembangan fisik dan motorik anak adalah untuk membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus melibatkan gerakan tangan kecil seperti menggenggam, meraih, dan meletakkan objek. Kegiatan menyusun bangunan membantu anak-anak meningkatkan koordinasi tangan dan mata, keseimbangan, kekuatan otot, kepekaan sensorik, dan keterampilan. Memecahkan masalah dapat juga mempelajari konsep ruang, simetri, dan konstruksi dasar. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesenangan dan hiburan bagi anak-anak, tetapi juga memiliki manfaat pembelajaran yang signifikan. Dengan menyusun bangunan, anak-anak mendapatkan pengalaman langsung merencanakan, merancang, dan membangun dengan kreativitas mereka sendiri.
Ini juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, mengembangkan imajinasi mereka, dan memperluas keterampilan sosial mereka dengan berkolaborasi dengan teman sebayanya. Secara keseluruhan, menyusun bangunan untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah kegiatan yang merangsang dan mendukung perkembangan motorik dan kognitif anak dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menyusun bangunan merupakan metode yang efektif untuk mengembangkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini. Melalui kegiatan ini, anak-anak dapat belajar melalui bermain dan meningkatkan keterampilan motorik halus mereka dengan cara yang menyenangkan. Menyusun bangunan membutuhkan koordinasi otot-otot jari tangan yang presisi, sehingga membantu mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Selain itu, kegiatan ini juga merangsang imajinasi dan kreativitas anak dalam menciptakan bentuk-bentuk baru. Dengan demikian, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menyusun bangunan sebagai bagian dari pendidikan anak usia dini. Metode ini tidak hanya membantu mengembangkan keterampilan motorik halus, tetapi juga memberikan manfaat dalam pengembangan kognitif, sosial, dan kreativitas anak. Terima kasih, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada pengucapan atau penyampaian yang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.